Oke, teman-teman semuanya, hari ini, kita akan, bahas bersama gitu ya, kontrak perkuliahan selama 1 semester ke depan. Bagaimana, apa namanya, aturan gitu untuk, eee, di dalam mata kuliah, Big Data dan Predictive Analytics ini. Oke, slide saya udah tampil ya. Oke, teman-teman semuanya, eee mungkin kita perlu perkenalan terlebih dahulu gitu ya. Saya di sini, eee, mengampu mata kuliah Big Data dan Prediktif Analitik lanjut. Perkenalkan, nama saya Ana Paita. Teman-teman bisa berkorespondensi dengan saya via email di ana@amikom.ac.id. Ruangan saya di ruang 632, di mana ruangan ini, eee bergabung dengan rekan-rekan dosen dari Fakultas Ekonomi dan Sosial. Nah, mata kuliah Big Data dan Prediktif Analitik lanjut ini memiliki 3 capaian pembelajaran mata kuliah. Sehingga ketika teman-teman menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan teman-teman semuanya ini mampu menerapkan metode pengolahan data, kemudian mampu menerapkan teknik analisis data, kemudian mampu menerapkan eee, pengolahan data untuk menyelesaikan masalah. Nah, ketiga capaian pembelajaran mata kuliah tadi, kita akan breakdown di setiap pertemuannya, sehingga nanti mata kuliah ini bebannya adalah 2 SKS, yang mana 2 SKS ini terselenggara secara praktikum gitu ya. Sehingga, kita akan ada 14 kali pertemuan, kemudian 2 pertemuan lagi diisi dalam bentuk evaluasi bersama. Nah, di 14 pertemuan ini kita akan bahas yang pertama adalah, bagaimana sih konsep dan cara kerja PySpark, kemudian langkah setup PySpark menggunakan, di standalone ataupun juga di Google Colab. Kemudian bagaimana konsep dan juga cara kerja dari data frame. Kemudian bagaimana penggunaan PySpark dan Sequel, bagaimana, konsep dan cara kerja PySpark RDD, bagaimana menerapkan, transformasi data pada PySpark, kemudian menggunakan salah satu library yang utama yakni mlib, melakukan training serta prediksi menggunakan mlib, serta mengevaluasi hasil modeling yang dihasilkan oleh, mlib tadi. Nah, selanjutnya, teman-teman juga bisa diharapkan bisa menyelesaikan gitu ya, beberapa problem yang kita berikan ketika, responsi terkait dengan semua materi tadi yang sudah diberikan di pertemuan sebelumnya. Nah, jadwal mata kuliah, eee, Big Data dan Prediktif Analitik lanjut ini, saya, mengampu 3 kelas paralel, yakni 22 IF1, 22 IF2, dan 22 IF3, di mana semuanya harinya ini hari Senin.
kemudian ruangannya juga sama, yakni di Philab 1. Sehingga untuk teman-teman yang bentrok mungkin bisa, apa namanya, ngambil kelas paralel di 3 opsi ini. Nah, karena minggu kemarin, kita sudah ada kosong, berarti ada satu pertemuan yang harus kita lengkapi atau kita ganti gitu ya. Nah, untuk jadwal pengganti, nanti mohon teman-teman ini kan satu kelas gitu ya, jadi silahkan berembuk gitu. Teman-teman punya waktu available untuk mengganti kuliah ini di hari apa gitu. Untuk jadwal saya itu available itu di hari Selasa, itu bisa di semua sesi. Kemudian Rabu, Rabu dan Kamis itu di 8.50 dan 10.40. Sehingga nanti silahkan teman-teman berdiskusi gitu ya. Karena di semester eh ini masuk semester berapa nih? 5 ya. Di semester 5 ini teman-teman sudah mulai ada mata kuliah pilihan, mata kuliah konsentrasi seperti itu, sehingga mungkin ya jadwalnya beda-beda gitu. Sehingga eh, tadi saya coba lihat lagi di kalender gitu di semester ini kayaknya nggak ada tanggal libur lagi gitu di hari Senin. Sehingga kalau misalnya memang terpaksa gitu, teman-teman nggak ketemu nih schedule penggantinya, ya nanti kita akan selenggarakan di pertemuan terakhir gitu ya di Minggu Tenang gitu. Itu case terburuknya. Tapi biasanya saya itu lebih seneng ganti ya di awal gitu. Jadi pas udah Minggu Tenang itu udah clear gitu. Tapi kalau memang terpaksa nggak bisa, di kalender itu masih tersedia slot waktu Minggu Tenang gitu untuk bisa kita pakai untuk mengganti perkuliahan yang kosong. Kemudian karena kelas ini virtual, silahkan teman-teman join eh, Classroom. Kode Classroom ada di layar, silahkan teman-teman entry. Karena di semester ini sudah lagi tidak wajib gitu ya menggunakan Wasita. Semester lalu saya mencoba full Wasita gitu. Ya, ternyata ada beberapa problem dan kendala gitu ya. Kadang-kadang tiba-tiba nggak bisa diakses. Kemudian yang kedua, kayaknya nggak ada notif, sehingga teman-teman itu kelewat gitu ya. Kalau misalnya ada share info kayak gitu. Sehingga kalau kita pakai Classroom, harapannya teman-teman ada notif gitu via email atau via apapun yang sudah teman-teman synchronize. Di Classroom masih kosongan, belum saya share. Nah, nanti untuk semua materi, assignment, itu kita share informasinya di Classroom ini. Nah, eh, bobot penilaian di dalam mata kuliah Big Data dan Prediktif Analitik Lanjut ini kita bagi jadi 3. Yang pertama adalah assignment harian atau assignment mingguan gitu ya. Ini termasuk dengan responsi. Jadi nanti bentuknya bisa macam-macam teman-teman. Bisa take home test, ada tugas, kemudian Anda kerjakan gitu ya, di submit di waktu tertentu. Bisa juga bentuknya adalah live quiz gitu. Diselenggarakan di saat kita pertemuan sinkronus seperti ini. Atau bisa juga nanti bentuknya responsi atau diskusi atau ketika saya tidak menyelenggarakan eh, penilaian atau evaluasi, maka assignment ini nilainya atau poinnya akan digantikan dengan kehadiran teman-teman selama mengikuti perkuliahan di jadwal tersebut. Jadi saya akan collect dari data sistem presensi teman-teman.
Nah, assignment harian ini bobotnya adalah 40%. Kemudian yang kedua adalah UTS. Nah, UTS ini bobot poinnya 30%. Kemudian yang ketiga adalah final exam atau UAS. UAS ini bobot prosentasenya sebesar 30%. Nah, nilai tadi akan kita akumulasi, baik itu assignment, kemudian UTS ataupun UAS. Kemudian nilai tersebut akan kita konversi menjadi nilai alfabetik. Nilai atau poin 81 sampai dengan 100 itu setara dengan nilai A. 61 sampai dengan 80 itu B, 41 sampai 60 itu C, 21 sampai 40 itu D, dan 0 sampai 20 itu E. Nah, untuk nilai D dan E itu berarti tidak lulus. Silakan teman-teman nanti kalau poinnya di D atau E itu remedial gitu ya, atau mengulang di semester depan. A, B, dan C itu lulus. Nah, silahkan teman-teman mulai mapping eh, di mata kuliah ini merencanakan seperti apa sehingga bisa memetakan diri gitu ya, apa yang harus dicapai. Oke, eh, itu terkait dengan apa namanya, kontrak kuliah. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan kontrak kuliah, eh, mata kuliah Big Data dan eh, prediktif analitik ini, saya persilakan. Oh, ini masih typo ternyata. Tidak ada. Kode classroomnya berapa? Kode classroomnya TN7YZM5. Oke, ada lagi selain kode classroom? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke, di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang konseptual dari Spark. Eh, Spark ini adalah platform yang akan kita gunakan selama 1 semester ke depan untuk mengenal atau untuk melakukan prediktif analitik. Nah, untuk itu kita akan kenalan dulu sama Spark. Apa sih Spark itu?
Spark ini merupakan engine atau mesin gitu ya. Mesin yang mana, dia ini multi bahasa, bisa menggunakan beberapa bahasa pemrograman. Fungsinya untuk apa mesin ini? Yang pertama, bisa teman-teman gunakan untuk menjalankan rekayasa data atau data engineering. Kemudian yang kedua adalah bisa teman-teman gunakan untuk, ilmu data atau data science gitu, untuk pengolahan data science. Kemudian yang ketiga adalah bisa teman-teman pakai untuk, pembelajaran mesin atau machine learning. Nah, Spark ini bisa Anda jalankan secara single atau istilahnya di sini biasanya pakai istilah single node gitu ya. Satu mesin di lokal PC Anda atau di lokal engine Anda. Atau bisa juga secara terdistribusi atau istilahnya di sini cluster gitu ya. Nah, Spark ini merupakan eh, engine miliknya Apache. Sifatnya ini free, engine ini free dan juga open source. Nah, itu salah satu alasan juga kenapa sih kita pakai Spark gitu ya di dalam praktikum kita pada siang kali ini. Kemudian, selain itu, Spark ini, mendukung konsep, terdistribusi, di mana kalau kita bekerja dengan big data, tentunya baik itu penyimpanan atau processing-nya nanti akan terdistribusi. Nah, konsepnya pakai apa? Pakai API. Nah, kenapa memilih Spark gitu ya dibandingkan yang lain? Di sini Spark ini diklaim memiliki komputasi yang cepat, yakni seberapa cepat sih Spark ini? Ini menurut klaimnya, ini Spark ini bisa menjalankan program atau melakukan komputasi 100 kali lebih cepat dari Hadoop MapReduce gitu ya pada ketika dieksekusi di memori atau di RAM atau 10 kali lebih cepat ketika dieksekusi di dalam hard disk. Spark itu juga diklaim memiliki kecepatan yang lebih baik dibandingkan dari kebanyakan data warehouses lainnya. Kemudian yang kedua, kenapa sih memilih Spark? Karena simple itu ya, sederhana. Di dalam Spark memungkinkan kita untuk melakukan pemrosesan data itu baik itu bentuknya adalah batch processing. Nah, batch processing ini biasanya bekerja ketika datanya statis. Data statis kemudian dilakukan komputasi. Atau bisa juga yang datanya ini bergerak, data real time dengan konsep streaming processing kayak gitu ya. Nah, ini bisa menyatukan jenis pemrosesan kedua ini. Nah, Spark itu juga multi language tadi, bisa bekerja di beberapa bahasa pemrograman, antara lain bahasa Python, SQL, Scala, Java, ataupun juga R, bahasa R. Nah, sehingga bagi teman-teman misalnya sudah terbiasa nih, saya udah biasa pakai Python atau saya seneng nih pakai Java itu. Ya, silakan menjalankan itu sesuai dengan bahasa pemrogramannya. Nah, ini kompatibel gitu ya untuk dijalankan di beberapa bahasa pemrograman. Kemudian berikutnya, yang ketiga adalah scalable. Spark ini memungkinkan kita untuk melakukan penskalaan. Penskalaan ini artinya baik itu kita mau menganalisis data yang ukurannya kecil atau small data hingga menganalisis data yang bentuknya besar atau big data. Nah, seberapa big gitu yang bisa ditangani oleh Spark ini? Yakni pada skala petabyte. Petabyte itu setara dengan 1024 tera. Device-device saat ini, teman-teman mungkin ada di angka terabyte gitu ya, ada 1 tera, 2 tera gitu ya, untuk device personal gitu ya.
Sedangkan untuk petabyte ini, yakni sekitar 1024 terabyte. Nah, Spark ini bisa melakukan EDA atau exploratory data analisis pada skala petabyte tanpa harus di downsampling. Downsampling ini adalah di-reduce gitu ya, dikecilkan ukurannya eh, dari data yang ada. Kemudian bagaimana ekosistem yang membangun eh, Spark ini? Ada beberapa environment. Yang pertama adalah ekosistem dari sisi data science dan machine learning. Nah, di sini ada beberapa library atau API yang terkoneksi di ekosistem Spark ini. Yang pertama ada scikit-learn. Nah, scikit-learn ini adalah library-library yang biasa digunakan untuk uh, machine learning gitu ya. Kemudian ada Pandas. Pandas ini library yang akan kita gunakan ketika kita bekerja dengan format data yang bentuknya adalah data frame. Kemudian MLflow. Nah, saya belum pernah pakai MLflow ini, tapi kalau dilihat dari namanya, dia adalah library untuk machine learning. Kemudian NumPy. NumPy ini library yang dia untuk mengkalkulasi atau melakukan komputasi data yang bentuknya ini adalah numerik. Dia sangat powerful sekali untuk mengolah data dalam bentuk numerik. Kemudian berikutnya PyTorch ataupun juga TensorFlow. Nah, PyTorch dan TensorFlow ini adalah tools untuk melakukan komputasi berbasis deep learning. Yang satu miliknya Google, yang satu lagi miliknya Facebook. Keduanya ini berjalan untuk komputasi deep learning. Kemudian R ini salah satu bahasa yang banyak dipakai untuk di dalam data science engineering. Kemudian ekosistem yang kedua, yakni SQL Analytic maupun juga Business Intelligence. Nah, di sini ada beberapa library yang bisa uh, terhubung atau membangun di ekosistem PySpark ini. Yakni ada Apache Superset, kemudian Power Business Intelligence, kemudian Looker, Redis, W Software, dan juga DBT. Kemudian berikutnya di sisi infrastruktur maupun juga storage-nya atau penyimpanan datanya. Nah, di sini ekosistem yang terhubung dengan Spark ini ada yang pertama ada Elasticsearch, kemudian ada MongoDB. MongoDB ini memungkinkan kita untuk menyimpan data secara unstructured atau dalam bentuk non-SQL. Kemudian berikutnya ada Apache Kafka. Ini bentuk storage yang terdistribusi. Kemudian ada Delta Lake, kemudian ada Kubernetes, Apache Airflow, Parquet, kemudian ada juga Microsoft SQL Server. Nah, kalau Microsoft SQL Server berarti untuk storage yang menyimpan data yang bentuknya adalah terstruktur atau dalam format SQL. Kemudian berikutnya ada Cassandra. Nah, Cassandra ini sama kayak Mongo, jadi untuk unstructured. Kemudian ada Apache WRC. Nah, tadi di awal Spark ini atau Apache Spark ini fokus apa namanya bisa multi language gitu ya. Akan tetapi
Di pembelajaran mata kuliah ini, fokus kita adalah di PySpark, yakni API Python. Jadi bahasa yang akan kita gunakan adalah Python untuk Apache Spark. Nah, apa saja fitur-fitur yang ada di dalam PySpark ini? Yang pertama ada Spark SQL dan data frame. Kemudian yang kedua ada Pandas API. Kemudian yang ketiga ada Structure and Streaming. Yang keempat ada Machine Learning atau MLib. Nah, semuanya berjalan di atas Spark Core and RDDS. Kita bahas yang pertama, yaitu Spark SQL. Spark SQL ini merupakan fitur atau modul yang ada di dalam Spark yang fungsinya adalah untuk mengolah data-data yang terstruktur. Nah, data yang terstruktur itu sifatnya seperti apa? Ya, kalau gambarannya paling mudahnya itu kalau Anda belajar data terstruktur itu representasinya dalam format tabel gitu ya. Ada baris, ada kolom, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah memungkinkan kita untuk melakukan query secara SQL. Nah, kalau kita belajar DBMS, kita bisa melakukan perintah-perintah query, misalnya join, kemudian select, dan seterusnya gitu ya, dan beberapa transformasi data. Nah, ketika kita menggunakan Spark SQL dan data frame ini, memungkinkan kita untuk manipulasi data dengan kombinasi, yakni perintah-perintah di dalam data frame dan juga perintah-perintah di dalam query SQL. Nah, dengan data frame akan membuat komputasi ini lebih efisien di dalam kita membaca, menulis, ataupun mentransformasi sebuah data. Kemudian yang kedua, Pandas API. Nah, salah satu fitur utama tadi di dalam uh, Spark, yakni memungkinkan kita untuk menskalakan proyek kita gitu ya. Dia bisa mengolah atau melakukan komputasi di data yang besar. Kenapa dia bisa melakukan komputasi di data yang besar? Ya, ini karena adanya Pandas API ini, yang mana dia bisa membagi beban kerja atau membagi workload-nya ini ke beberapa node atau beberapa komputer atau beberapa simpul, ya istilahnya node ya kalau di sini, secara terdistribusi. Sehingga kalau kita ingin memanfaatkan Spark ini untuk big data, ini eh, Pandas API ini sangat available tanpa harus kita mengubah code program kita. Kemudian modul yang ketiga, yakni structured streaming, di mana di sini eh, memungkinkan kita modul ini untuk melakukan streaming proses, baik itu secara scalable, dari data yang kecil sampai yang besar, secara fault tolerant. Kenapa bisa fault tolerant di sini? Karena si mesin ini, engine ini, akan menjalankan secara bertahap dan mengupdate terus-menerus hasil akhirnya, hasil proses komputasinya selama proses streaming. Sehingga komputasi streaming yang dijalankan ini akan terasa seperti komputasi dalam eh, komputasi batch proses gitu ya, ketika menggunakan data yang statis. Kemudian berikutnya machine learning atau MLib. MLib ini salah satu modul dari eh, Spark, PySpark, yang menyediakan API yang
berjenis high level API. API-nya ini mudah digunakan di dalam teman-teman membangun pipeline machine learning. Pipeline ini akan memudahkan kita ketika em, melakukan rangkaian dari eh, machine learning gitu ya. Nah, semua modul tadi akan berjalan di Spark Core ataupun juga RDD. Spark Core ini adalah eh, general engine atau mesin yang umum yang mana menjadi pokok dari untuk bisa menjalankan semua fungsi yang ada di PySpark itu. Nah, SparkCore ini menyediakan RDD atau Resilient Distributed Dataset yang mana memiliki kemampuan komputasi yang berjalan di atas memori atau di RAM. Nah, API dari RDD ini sangat powerful sekali. Akan tetapi, API RDD ini merupakan API tingkat rendah, sehingga membuat kita sulit untuk menggunakan API yang disediakan oleh PySpark ini. Sehingga di sini untuk memanfaatkan RDD ini direkomendasikan untuk menggunakan data frame. Nah, untuk bisa mempelajari atau mengenal konsep kerja dari Spark ini, kita belajar dulu terminologi atau istilah-istilah yang ada di dalam Spark. Yang pertama ada yang namanya job, kemudian yang kedua adalah stage, yang ketiga adalah task, yang keempat adalah deck, yang kelima executor, kemudian master dan slave. Job ini adalah perintah, serangkaian perintah atau kode atau instruksi gitu ya, yang akan membaca beberapa input dari HDFS ataupun lokal mesin. HDFS ini adalah Hadoop Distributed File System ketika teman-teman menggunakan uh, sistem yang terdistribusi, atau ketika teman-teman bisa juga menggunakan local machine, yakni single node. Di dalam serangkaian program ini fungsinya apa? Untuk melakukan proses komputasi pada data serta menuliskan hasil outputnya. Nah, stage. Sebuah job nanti akan dibagi-bagi menjadi dua jenis stage. Stage yang pertama diklasifikasikan apakah dia ini berperan sebagai map atau sebagai reduce. Stage yang kedua akan dibagi berdasarkan boundary komputasinya atau batasan komputasinya. Nah, semua komputasi nanti nggak dapat nih diupdate dalam satu stage yang sama. Setiap stage nanti akan memiliki beberapa task. Satu task akan dijalankan pada satu partisi data dan berjalan pada satu engine atau satu eksekutor. Nah, DEC ini merupakan kepanjangan dari Directed Acyclic Graph, yang mana dalam konteks ini merupakan operator gitu ya. Kemudian istilah tadi yang kita gunakan, ini eksekutor. Eksekutor ini adalah proses yang memungkinkan kita untuk mengerjakan satu task, satu buah task. Kemudian master, nah master ini adalah mesin atau engine yang berfungsi untuk menjalankan atau mengendalikan jalannya program. Sedangkan slave ini adalah mesin yang akan bertindak sebagai eksekutor.
Nah, kalau kita lihat gambarannya kurang lebih seperti ini. Master tadi bertindak sebagai driver program, sedangkan slave ini bertindak sebagai worker node atau apa ya, titik-titik, pekerja, komputer pekerja gitu ya. Sedangkan master tadi sebagai driver program. Di mana driver program atau masker tadi, cara kerjanya adalah dia akan membuat spark konteks yang berfungsi untuk apa? Untuk yang pertama, menjadwalkan eksekusi dari job. Job nanti kan akan dipartisi menjadi beberapa task. Nah, setiap task itu memiliki scheduling masing-masing. Yang kedua adalah driver program ini akan melakukan negosiasi terhadap cluster manager. Cluster manager ini adalah infrastruktur yang menjembatani antara master atau driver program dengan worker node atau slave node tadi. Siapa di sini yang bertindak sebagai cluster manager? Ya, ini infrastrukturnya bisa berupa Apache Mesos, bisa berupa Yarn, bisa berupa Kubernetes, ataupun juga Spark Standalone. Standalone ini artinya ya dia lokal lokal Spark tadi, kayak gitu. Kemudian baru dari pecahan task yang tadi merupakan partisi dari sebuah job. Nah, ini akan dijalankan oleh worker node atau slave node tadi. Nah, ini bisa saling berinteraksi antara slave yang satu atau worker node yang satu dengan worker node yang lain. Kemudian bisa ini atas bawah gitu ya. Kalau sudah kan tadi fungsi dari job tadi akan menghasilkan result seperti itu. Nah, ini adalah komunikasi atau bagaimana Spark ini bekerja hingga level bawah terdistribusi eh, prosesnya seperti itu. Nah, referensi yang saya pakai, saya mengambil dari si situs resmi dari Spark di spark.apache.org. Teman-teman bisa eksplorasi di situ karena acuan utamanya ya dari situ ya, dari vendornya, ini sparkapache.org. Kemudian yang kedua dari ebook, yakni Learning Apache with Learning Apache Spark with Python. Di tahun 2021 ini teman-teman bisa browsing, download materi ini. Banyak yang udah nge-share e-booknya ini. Oke, itu materi kita pada siang hari ini. Silakan kalau ada teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan, saya persilakan. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri kuliah kita sampai di sini. Di pertemuan yang pertama ini saya tidak membuat live quiz ataupun juga take home test. Sehingga untuk assignment atau assessment pada siang hari ini saya akan ambil dari eh, apa namanya, daftar kehadiran teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya atas atensinya di perkuliahan pada siang hari ini. Sampai ketemu di pekan yang akan datang. Jangan lupa join classroomnya karena komunikasi kita ya lewat situ.
Oke, sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.